Dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita seringkali menemukan diri kita berada dalam sebuah perlombaan yang tiada henti. Pagi hingga malam, pikiran kita dipenuhi oleh urusan finansial, mencari nafkah, membayar tagihan, menabung, dan berinvestasi. Kita meyakini, dengan sepenuh hati, bahwa di balik angka-angka yang terus bertambah di rekening bank, ada gerbang menuju kebahagiaan sejati dan ketenangan yang abadi. Namun, banyak dari kita yang mendapati bahwa kekayaan yang melimpah justru tidak menghilangkan kegelisahan, melainkan menambah beban, kecemasan, dan kekosongan dalam hati. Harta yang banyak ternyata tidak menjamin kebahagiaan. Mengapa bisa demikian? Karena kita seringkali keliru dalam mendefinisikan apa itu kekayaan yang sejati. Kita terlalu fokus pada pertanyaan yang salah, yaitu, bagaimana cara mendapat harta yang banyak, padahal pertanyaan yang seharusnya kita ajukan adalah, bagaimana cara mendapat harta yang berkah? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai peta jalan yang sempurna, tidak hanya memberikan cara untuk menggapai kekayaan dunia, tetapi juga mengajarkan kita sebuah rahasia untuk mengubah setiap lembar uang, setiap aset, dan setiap investasi menjadi harta langit, sebuah kekayaan yang penuh berkah, membawa ketenangan jiwa, dan memiliki keuntungan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas cara-cara praktisnya, kita harus terlebih dahulu mengubah total cara pandang kita terhadap harta itu sendiri. Tanpa fondasi yang kuat, semua langkah praktis kita akan sia-sia dan mudah goyah, seperti membangun istana di atas pasir. Fondasi inilah yang akan menumbuhkan ketenangan dalam hati kita. Pertama dan yang terpenting, kita harus menancapkan kuat-kuat dalam hati bahwa harta bukanlah milik mutlak kita, melainkan sebuah amanah, sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita genggam, pekerjaan yang kita jalani, dan kekuasaan yang kita miliki, semuanya adalah karunia darinya. Ketika kesadaran ini tertanam, kita akan berhenti bersikap sombong dan tamak, karena kita tahu kita hanyalah pengelola sementara, bukan pemilik. Pikirkanlah diri Anda sebagai seorang tukang kebun yang ditugaskan merawat taman yang indah. Keberhasilan Anda tidak diukur dari seberapa banyak bunga yang Anda petik untuk diri sendiri, tetapi dari seberapa subur dan terawatnya taman itu di bawah penjagaan Anda. Rasa tanggung jawab ini akan mengubah rasa takut kehilangan menjadi ketenangan karena kita tahu sang pemilik akan menjaga amanahnya. Kesadaran ini membawa kita pada fondasi kedua, yaitu bahwa harta adalah ujian dan alat, bukan tujuan akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya dengan kelapangan dan kesempitan rezeki. Ujian kekayaan adalah apakah kita akan menjadi sombong, kikir, dan lupa diri, ataukah kita akan menjadi hamba yang bersyukur dan dermawan. Kekayaan adalah alat yang sangat ampuh untuk mencapai ridho Allah, menafkahi keluarga, membantu sesama, dan membangun kebaikan. Namun, jika digunakan secara salah, ia juga bisa menjadi alat untuk kesombongan, kezaliman, dan menjerumuskan kita pada dosa. Saat kita menjadikan harta sebagai tujuan hidup, maka harta itu akan berubah menjadi berhala yang membelenggu jiwa kita. Ilmu keuangan Qur'ani mengajarkan kita untuk menjadi tuan atas harta, bukan sebaliknya. Puncak dari fondasi ini adalah pemahaman bahwa tujuan hakiki kita bukanlah sekadar jumlah, melainkan berkah, barakah. Berkah berarti ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Harta yang berkah tidak hanya terasa cukup meskipun sedikit, tetapi juga mendatangkan ketenangan dalam hati, mempermudah urusan, dan menjadi jalan bagi banyak kebaikan lainnya. Kita bisa melihat ada orang yang hartanya melimpah tetapi hidupnya penuh kegelisahan dan tidak pernah merasa cukup. Di sisi lain, ada orang yang hartanya sederhana tetapi hatinya lapang dan hidupnya terasa damai. Inilah perbedaan antara harta yang hanya banyak dengan harta yang penuh berkah. Mengurai rahasia sukses, 2 pilar keuangan Qur'ani. Ilmu keuangan Islam mengajarkan kita untuk membangun kekayaan di atas 2 pilar yang harus kokoh dan seimbang. Jika salah satunya rapuh, maka harta kita tidak akan pernah membawa kita pada ketenangan sejati. Pilar pertama, ikhtiar maksimal, jalan menggapai kaya dunia yang mulia. Pilar ini adalah jawaban langsung atas pertanyaan, bagaimana cara kaya? Islam sama sekali tidak menyukai hambanya yang malas dan berpangku tangan. Sebaliknya, Islam adalah agama yang mendorong kita untuk menjadi produktif, cerdas, dan bekerja keras. Bekerja keras bukan hanya sebuah keharusan, melainkan sebuah ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ayat ini adalah bukti keseimbangan sempurna antara urusan dunia dan akhirat. Setelah menunaikan kewajiban kepada Allah, kita diperintahkan untuk segera kembali berjuang mencari rezeki.
Seorang muslim yang baik harus menjadi seorang profesional, itqan, yang menguasai keahliannya, memberikan pelayanan terbaik, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Dengan kesungguhan ini, Allah akan membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Rahasia sukses finansial yang paling mendasar adalah kejujuran dan amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh sebelum diangkat menjadi nabi, telah dikenal dengan gelar Al-Amin, yang terpercaya, karena kejujuran dan integritasnya dalam berdagang. Kepercayaan adalah modal bisnis yang paling berharga dan tidak bisa dibeli dengan uang. Sebuah karir atau bisnis yang dibangun di atas kebohongan atau penipuan mungkin bisa sukses sesaat, tetapi fondasinya rapuh dan keberkahannya pasti akan hilang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada." H.R. Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran dalam berbisnis bukanlah sekadar strategi, melainkan jalan untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Selain itu, Islam juga mendorong kita untuk berani mengambil peluang, berwirausaha, dan tidak hanya menjadi pekerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat adalah teladan wirausahawan sukses. Kewirausahaan membuka pintu rezeki yang sangat lebar, yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat bagi umat. Pilar kedua, mengundang berkah, kunci menuju abadi akhirat. Pilar pertama hanyalah setengah dari perjalanan. Tanpa pilar kedua, harta kita mungkin banyak, tetapi terasa kering dan hampa. Inilah kunci-kunci spiritual yang akan menyuburkan dan memberkahi harta kita. Kunci pertama adalah syukur, sebuah magnet penarik nikmat dari langit. Syukur bukanlah sekadar ucapan lisan, tetapi sebuah kondisi hati yang mengubah cara pandang kita dari kekurangan menjadi kelimpahan. Ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, sekecil apapun itu, maka Dia berjanji akan melipat gandakannya. Dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Kunci kedua adalah zakat, infak, dan sedekah, yang kita pahami sebagai investasi langit. Dalam Al-Quran, mengeluarkan harta di jalan Allah bukanlah mengurangi, melainkan melipat gandakan. Allah menggambarkan perumpamaan yang luar biasa indah untuk orang yang berinfak dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Zakat adalah kewajiban yang membersihkan harta kita dari hak orang lain, sementara infak adalah investasi sukarela yang akan terus berbuah pahala. Keduanya adalah cara terbaik untuk memurnikan harta dan menjauhkan kita dari sifat serakah. Kunci ketiga adalah menjauhi riba dan transaksi haram, yang merupakan benteng dari kehancuran. Allah dengan sangat tegas mengharamkan riba karena sifatnya yang eksploitatif dan tidak adil. Riba menciptakan kekayaan bagi segelintir orang dengan membebani orang lain, sehingga keberkahannya dicabut. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 276, Allah berfirman, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ayat ini menunjukkan dua hal yang kontras. Harta yang didapat dari riba akan hancur dan keberkahannya hilang. Sebaliknya, harta yang dibersihkan dengan sedekah akan disuburkan dan dilipat gandakan. Menjaga diri dari riba, gharar, ketidakjelasan, dan segala bentuk transaksi haram adalah syarat mutlak agar harta kita menjadi berkah. Kunci keempat adalah tawakal, puncak dari ketenangan hati setelah ikhtiar. Tawakal bukanlah sikap pasif tanpa usaha, melainkan puncak dari sebuah proses yang panjang. Setelah kita bekerja keras, jujur, bersyukur, bersedekah, dan menjauhi yang haram, langkah terakhir adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Keyakinan inilah yang akan membuat hati kita tenang dan tidak cemas akan masa depan. Dalam Quran Surah At-Talaq ayat 3, Allah memberikan jaminannya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya dari jalan yang tiada disangka-sangkanya. Kesimpulan, menyatukan dunia dan akhirat dalam harta. Rahasia sukses finansial Qur'ani bukanlah formula ajaib untuk cepat kaya. Ia adalah sebuah sistem yang seimbang, mengikat urusan dunia dengan tujuan akhirat. Kuncinya adalah menyatukan dua pilar utama, ikhtiar maksimal yang didasari oleh niat lurus, diikuti dengan tawakal total yang menenangkan hati.
Harta yang berkah dan membawa kita ke surga adalah harta yang kita dapatkan dengan cara yang halal. Kita syukuri, kita bersihkan dengan zakat dan sedekah, dan kita gunakan untuk kebaikan. Dengan cara ini, harta kita tidak akan lagi menjadi beban yang menyesakan, melainkan sebuah jembatan yang akan membawa kita kepada ketenangan jiwa, kekayaan dunia yang bersinar, dan kekayaan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membimbing kita semua untuk menjadi hamba-Nya yang pandai mencari rezeki yang halal, berkah, dan bermanfaat. Amin.